Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dalam renungan harian Santapan Jiwaku, kita semua akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar bahwa Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk menjelaskan misteri kerajaan Allah kepada manusia. Tentu perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengundang kita untuk mampu merespon, menggali dan mengerti apa yang menjadi pesan di balik setiap perumpamaan itu. Hal yang mendasar dari perumpamaan-perumpamaan itu adalah agar kita menemukan nilai-nilai kehidupan yang membawa kita kepada makna keselamatan. Setiap perumpamaan yang disampaikan selalu mengajak kita untuk bersatu dengan Allah dan bisa sampai kepada tujuan dari perumpamaan itu, yaitu kerajaan Allah, kesatuan bersama Bapa dalam keselamatan yang sejati. Maka ketika Tuhan memberikan kita firman-Nya melalui pengungkapan perumpamaan, sesungguhnya kita diundang untuk menanggapi atau merespon dan menggali lebih dalam pesan Tuhan. Dan tentu sekali lagi saya katakan bahwa pesan Tuhan memanggil kita untuk melihat, menggali nilai-nilai kehidupan yang bisa membawa kita kepada makna keselamatan. Dan Yesus pun dalam Injil hari ini berbicara tentang bagaimana cara respon manusia untuk bisa mengerti. Jikalau kamu melihat, jikalau kamu mendengar, kamu harus mampu untuk mengerti. Tentu firman Tuhan harus dipahami, harus dimengerti, agar kita bisa melihat makna di balik tujuan setiap ungkapan, setiap sabda, setiap firman
yang diberikan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudari, penting untuk merespon, menanggapi, menghayati, dan berusaha merenungkan setiap sabda Tuhan dalam hidup kita. Gunakan semua kemampuan kita. Istimewa kemampuan iman. Kemampuan iman untuk mampu menanggapi panggilan Tuhan dan mengerti maksud dari tujuan Allah dalam hidup kita. Dan tentu sekali lagi bahwa respon iman sangat berarti untuk kita memahami setiap pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kita yang mampu memahami setiap pesan Tuhan dapat menemukan nilai kehidupan dan hidup di dalam nilai kehidupan itu, agar kita sampai kepada tujuan kita, yaitu keselamatan yang abadi. Tuhan Yesus hari ini menguduskan kita dan memberkati kita, agar kita mengalami pertobatan pikiran, hati, jiwa kita, agar kita mampu melihat, merespon, mendengarkan, dan bisa menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.